Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Siapa sangka perkataan Chung Myun langsung memprovokasi Hu Gong, tapi untungnya ia bisa menahan diri. Jika saja Chung Myun hanya sedikit lebih muda darinya, ia pasti akan menganggap Chung Myun sebagai anak nakal biasa. Tapi ini sudah jauh melebihi batasannya. Walau demikian, Hu Gong masih berusaha tetap tenang. Lalu ia pun berkata, "Perkataanmu sungguh kasar. Apakah kau bisa mempertanggungjawabkannya?" Dan dengan santai Chung Myun menjawab, "Mempertanggungjawabkannya? Ya, dengan pundakku sendiri aku akan menanggung semuanya." Perkataan Chung Myun walaupun santai tapi diucapkan dengan penuh percaya diri. Dan itulah yang membuat Hu Gong sedikit terkejut. Ia telah melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dan mudah baginya untuk mengetahui isi hati dan niat lawannya. Tapi anehnya, saat melihat sosok Chung Myun, ia sama sekali tidak bisa membaca apa yang ada di pikiran bocah tersebut. Ia tidak tahu dari mana keangkuhan dan kepercayaan dirinya muncul. Hu Gong kembali berkata, "Sebelumnya aku berkata akan mengajarimu. Tidak, aku akan sedikit mendisiplinkanmu dan menunjukkan seberapa tingginya langit." Ya, kala itu Hu Gong percaya bahwa Chung Myun hanyalah katak dalam tempurung. Pada usianya Chung Myun memang kuat dan luar biasa. Tapi itu saja, karena yang terkuat atau terbaik di Gunung Hua bukan berarti terbaik juga di luar sana. Mendengar perkataan Hu Gong, Chung Myun pun menanggapinya. "Oh, itu adalah perkataan yang sering aku dengar. Tapi semua yang mengatakan hal tersebut gagal. Jadi aku belum tahu seberapa tingginya langit." Dan itu membuat Hu Gong semakin kesal. Ia pun kembali berkata, "Setidaknya kepercayaan dirimu setinggi langit dan bersiaplah, karena pedangku sama sekali tidak pandang bulu." Chung Myun pun langsung menanggapinya, "Pedangku juga sama." Dan tanpa basa-basi, Hu Gong pun langsung bergegas menuju Chung Myun. Sebenarnya di dalam sparring pada umumnya, mereka yang lebih lemah akan diberikan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Tapi nampaknya pada pertarungan ini Hu Gong sama sekali tidak ingin memberikan kesempatan kepada Chung Myun, seolah-olah mereka setara. Ho Sanja bergerak begitu cepat, saking cepatnya bahkan Baek Chun hampir tidak bisa mengikutinya. Tapi tiba-tiba, puang, sebuah benturan keras pun terjadi dan ternyata pedang Chung Myun berhasil mementahkan pedang Hu Gong, dan tentunya itu membuat setiap orang terkejut. Jogul pun berkata, "Jadi inilah pertarungan antara para master?" Sejujurnya Jogul sendiri tidak bisa menyaksikan pertarungan tersebut dengan benar. Walau demikian, ia masih ingin terus memperhatikannya. Kembali lagi ke pertarungan. Kedua pedang saling berbentrokan dan saat itu Chung Myun pun berkata, "Sepertinya kau masih belum memahami situasi saat ini. Aku tidak ingin kau beralasan saat kau kalah. Jadi lakukanlah dengan benar." Sejujurnya, jika tidak berhadapan langsung dengan pedang Chung Myun, Hu Gong akan berpikir jika semua itu adalah omong kosong. Tapi setelah menghadapinya langsung, entah kenapa ia merasakan bahwa pedang Chung Myun sangatlah berat. Ini pertama kalinya Hu Gong berhadapan dengan sosok seperti Chung Myun, dan entah kenapa ia juga merasakan perasaan aneh saat berhadapan dengan pedangnya, seolah-olah pemahaman pedang Chung Myun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Dan tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak ingin dipercayai oleh Hu Gong.
Jadi untuk memverifikasinya, Hugong pun mempertebal ki di pedangnya. Itu seperti membentuk sebuah dinding ki yang seharusnya tidak akan bisa ditembus oleh Chungmyun. Adapun jika Chungmyun bersikeras untuk menembusnya, ialah yang akan terluka. Tapi entah bagaimana akal sehatnya seperti tiba-tiba runtuh. Bukan hanya Chungmyun berhasil menghancurkan dinding kinya, ia bahkan tidak terluka sama sekali. Memang Hugong dari awal berpikir tidak mungkin mengalahkan Chungmyun hanya dengan 1-2 serangan saja. Tapi nampaknya Chungmyun jauh lebih kuat dan lebih berbakat dibandingkan dengan apa yang ia pikirkan. Dan beberapa saat setelah mementahkan serangan Ho Sanja, Chungmyun pun tersenyum lalu ia berkata, 3 serangan. Aku sudah memberikanmu 3 serangan. Jadi sekarang jangan menyalahkan jika pedangku begitu ganas. Awalnya Hugong sama sekali tidak memahami perkataan Chungmyun, dan saat menyadarinya wajahnya memerah. Ia nampak sangat marah. Ya, itu adalah sesuatu yang difikirkan oleh Hugong sebelumnya, yaitu peraturan tak tertulis di Kongho. Saat melangsungkan pertarungan, mereka yang lebih lemah dipersilakan untuk menyerang yang lebih kuat sebanyak 3 kali. Dan dari apa yang dikatakan oleh Chungmyun, seolah-olah ia memberikan kelonggaran kepada Hugong untuk menyerangnya sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Tentu saja harga diri Hugong seperti telah tercabik-cabik. Bagaimana bisa seorang bocah yang mungkin seusia dengan cucunya meremehkannya seperti itu? Kini Hugong benar-benar tidak bisa menahan kesabarannya. Adapun Chungmyun, ia pun mulai tersenyum dan menikmati pertarungan. Ya, apa yang terjadi di arena kini sudah jauh berubah dari apa yang mereka sepakati di awal. Karena sebenarnya tujuan dari pertarungan ini adalah untuk saling belajar. Tapi yang dilihat oleh setiap orang saat ini adalah pertarungan untuk saling membunuh. Ya, aura keduanya begitu besar. Bahkan para penonton sampai sulit untuk bernafas saat menyaksikan pertarungan tersebut. Ya, kedua pedang saling berbentrokan. Chungmyun masih nampak sangat tenang, tidak dengan Hugong. Aura membunuhnya benar-benar tidak bisa ditutupi. Lalu Chungmyun pun berkata, pada akhirnya kau menunjukkan warna aslimu. Sepertinya kau tidak bisa menahannya lagi. Ya, dari awal Hugong nampak seperti seseorang yang menyembunyikan jati dirinya. Oleh sebab itulah ia bertindak seperti orang yang bijak. Tapi provokasi Chungmyun berhasil membongkar sifat asli dari Hugong. Mendengar omong kosong yang terus keluar dari mulut Chungmyun, Hugong pun berkata, "Diam kau, dasar bajingan!" Dan karena serangan-serangan sebelumnya dari Hugong tidak ada yang berguna melawan Chungmyun, pada akhirnya ia pun menggunakan salah satu teknik pedang terbaik dari Sekte Udang, yaitu 8 gerakan sutra. Itu adalah teknik yang biasanya digunakan oleh Udang untuk menghancurkan kejahatan. Tapi siapa sangka saat ini teknik tersebut ditujukan kepada Chungmyun. Tapi sayangnya teknik apapun yang digunakan oleh Chungmyun sama sekali tidak berpengaruh signifikan. Walaupun terkadang Chungmyun sedikit kesulitan untuk menangani teknik tersebut, tapi pada akhirnya ia berhasil mementahkannya. Dan begitulah seterusnya. Tapi terkadang malah Hugonglah yang kewalahan. Tak kalah Chungmyun melakukan serangan balasan, keduanya saling memberikan pukulan satu sama lain. Tapi di sini yang paling diuntungkan adalah Chungmyun. Tidak
Seperti Hugong yang nampak gelisah, Chungmyun malah terlihat seperti orang yang bersenang-senang dalam pertarungan ini. Kini keduanya sama-sama telah mendapatkan luka, tapi senyum licik Chungmyun seolah-olah menyampaikan bahwa ialah yang akan menang. Lalu Chungmyun pun berkata kepada Hugong, "Sepertinya kau sudah sulit untuk melanjutkan pertarungan ini. Tapi tenang saja, ini barulah permulaan. Jadi kau tidak bisa berhenti begitu saja." Ya, sejujurnya ini bukan lagi sparring biasa karena setiap kali Hugong mengayunkan pedangnya, niat membunuhnya bisa dirasakan dengan jelas. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua yang menyaksikan pertarungan tersebut nampak seperti sulit untuk bernapas, terutama Baekchun. Ya, memang 5 pedang tahu benar bagaimana perkembangan Chungmyun, tapi ini pertama kalinya Baekchun melihat Chungmyun bertarung dengan sangat serius. Tidak ada satu gerakan pun yang sia-sia tak kala Chungmyun bertindak. Tidak bisa dipungkiri, mereka memang sangat mengakui kemampuan dari Penatua Udang. Tapi siapa sangka Chungmyun berhasil membuat Penatua Udang terpojok. Lalu Jogul pun bertanya, "Senior, apakah memang ia sekuat ini?" Sejujurnya sulit bagi Baekchun untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mereka pernah bertarung bersama, jadi mereka tidak menyadari seberapa kuatkah Chungmyun saat itu. Dan tentunya jika 5 pedang saja sampai terkejut dengan pertarungan Chungmyun, apalagi murid-murid Gunung Hua lainnya. Bahkan menurut Baekchun, mengikuti pergerakan Chungmyun saja nampaknya mereka sudah kewalahan. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka semua akhirnya menyadari seberapa kuatkah Chungmyun. Dan tidak ada komentar, kecuali itu adalah komentar yang menyanjung Chungmyun. Seluruh murid Gunung Hua nampaknya kini telah sepakat dengan bagaimana mereka harus menilai Chungmyun. Memang sangat sedikit disayangkan karena murid-murid lainnya tidak bisa melihat pertarungan Chungmyun dengan jelas. Baekchun sebenarnya ingin menceritakan hal tersebut kepada murid-murid, tapi mungkin itu malah akan mengganggu fokus mereka. Di sisi lain, Mujin mengepalkan tangannya sampai-sampai meneteskan darah. Sebelumnya ia sempat berpikir untuk membalas dendam kepada Chungmyun, tapi setelah melihat pertarungannya dengan Penatua Hugong, sepertinya apa yang ia pikirkan dan apa yang ia rencanakan hanyalah ilusi atau delusi semata. Ia bisa menyaksikan dengan jelas bahwa saat ini Chungmyun bertarung setara dengan Penatua Hugong. Tidak, jika dilihat lebih detail maka bisa dipastikan Chungmyun lah yang lebih unggul dibandingkan dengan Penatua Hugong. Memang ia menyadari dari awal setelah bertarung melawan Chungmyun, ia sangat kuat dan karena masih muda perkembangannya akan tak terbatas. Tapi setelah menjalani pelatihan yang intens, Mujin yakin bisa mengalahkan Chungmyun. Tapi sayangnya angan-angan tersebut langsung hancur tak kala menyadari seberapa jauh perbandingan kekuatan mereka saat ini. Kala itu Mujin penasaran bagaimanakah ekspresi raut wajah dari Penatua Hosanja. Dan saat melihatnya, alangkah terkejutnya Mujin. Penatua Hosanja dikenali dengan sosok yang sangat
Beberapa saat setelahnya, Hugong pun terbangun sambil menatap langit. Entah kenapa langit terasa berwarna merah. Hugong juga lupa kenapa ia berada di tempat itu. Hingga pada akhirnya ia pun teringat. Terakhir kali Chungmyun berhasil menghajar wajahnya dan itulah yang membuatnya terjatuh. Salah satu matanya terluka. Itulah yang membuat langit terasa berwarna merah dan beberapa tulangnya juga sudah patah. Kondisinya benar-benar terlihat sangat memalukan. Hugong pun mulai mengingat-ingat kembali bagaimana pertarungan sebelumnya dengan Chungmyun. Yang anehnya, pedang Chungmyun seperti memanjang hingga bisa menjangkaunya. Tentu saja itu adalah hal yang mustahil bila pedang tidak akan pernah memanjang, yang artinya Chungmyun menggunakan trik tipuan agar pedangnya terlihat lebih panjang dibandingkan dengan pedang biasa. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah mengingat Hugong adalah penatua yang sangat berpengalaman di medan pertempuran. Jadi trik seperti itu seharusnya tidak berpengaruh kepadanya. Kecuali di dalam pertarungan tersebut Chungmyun telah bisa membaca bagaimana pergerakan Hugong sehingga Chungmyun bisa mengelabui Hugong karena percaya dengan gerakan yang selalu dilakukan oleh Hugong secara berulang. Atau dengan kata lain, Chungmyun memanfaatkan gerakan-gerakan Hugong untuk menipunya. Lalu Chungmyun pun perlahan mendekatinya dan berkata, "Jadi, apakah itu ilmu pedang udang?" Mendengar perkataan Chungmyun yang seperti tengah meremehkannya, tentu saja membuat Hugong kesal. Ia pun berteriak, "Diam! Berani-beraninya kau melakukan tipuan di dalam pertarungan ini." Tentu saja Hugong merasa jika harga dirinya telah dihancurkan apabila ia dikalahkan oleh murid kelas 3 dari Sekte Gunung Hua. Oleh sebab itulah ia mengeluarkan berbagai macam alasan untuk bisa memaki Chungmyun, dan pastinya Chungmyun sama sekali tidak peduli. Ia pun berkata, "Dasar bodoh, sepertinya tidak ada gunanya aku menghajar wajahmu. Nak, ingatlah ini baik-baik. Jika ini adalah sparring biasa, aku akan menikmati pertarungan ini. Tapi saat kau mengeluarkan aura membunuh, ini bukan lagi latih tanding ataupun sparring, melainkan ini adalah perang. Dan di dalam perang kau tidak membutuhkan proses, melainkan hasilnya." Ya, singkatnya, di dalam peperangan kau akan melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Entah itu pura-pura mati atau menggunakan trik kotor lainnya. Pada intinya, lakukan apapun untuk bisa membuatmu bertahan hidup. Sejujurnya, perkataan Chungmyun sangat mengejutkan Hugong, dan itu bukanlah perkataan yang pertama kali ia dengar. Para sesepuh Wudang terdahulu sering mengatakan hal tersebut, tapi perbedaannya karena Hugong belum pernah merasakan medan pertempuran yang sesungguhnya, ia masih belum menyadari esensi dari perkataan tersebut. Beda halnya dengan Chungmyun yang seringkali mempertaruhkan nyawanya di medan pertempuran. Setelah mendengar nasihat Chungmyun, Hugong yang harga dirinya telah hancur pun berusaha untuk bangkit. Tapi sepertinya sulit bagi Hugong untuk bisa mendapat ketenangannya kembali. Bahkan pedang yang ia pegang kini terlihat gemetar. Chungmyun yang menyaksikan hal tersebut langsung teringat akan masa lalu. Apa yang dirasakan oleh Hugong saat ini persis seperti dengan apa yang dirasakan oleh murid-murid Gunung Hua saat pertama kali berhadapan dengan kultus iblis. Ya, mereka takut
gelisah dan juga waspada terhadap lawan yang sulit untuk dikalahkan. Siapa sangka dari sudut pandang Wugong, Chungmyun terlihat seperti iblis. Lalu Chungmyun pun berkata, "Mungkin kau melihatku sekarang seperti iblis, tapi bahkan iblis sebenarnya belum keluar." Itu adalah perkataan yang membingungkan. Chungmyun kembali berkata, "Tidak apa-apa, setidaknya aku mengetahui keberadaannya." Ya, itu adalah Heavenly Demon yang mungkin sama seperti dirinya telah hidup di salah satu belahan bumi dan tengah mengumpulkan kekuatan untuk kembali menginvasi dunia. Tentunya Chungmyun yang mengetahui hal tersebut tidak akan duduk diam. Ia akan melakukan segalanya untuk menghentikan monster tersebut. Tapi pertama-tama ia juga harus menyadarkan setiap orang di sini bahwasanya mereka juga harus bertambah kuat. Oleh sebab itulah sambil menatap murid-murid udang, Chungmyun pun mulai kembali menyerang Wugong. Nah, saat Chungmyun mendekat, Wugong pun sadar bahwa dalam pertarungan ini sulit baginya untuk menang. Dan satu-satunya cara yang ia bisa lakukan hanyalah memperlambat kekalahan dengan memanfaatkan segala yang ia punya. Tidak penting lagi apakah yang ia lakukan benar atau salah. Setidaknya ia bisa bertahan. Tapi tentunya sulit bagi Wugong untuk bisa menghadapi Chungmyun yang tengah serius. Walaupun beberapa kali Wugong berusaha untuk mementahkan serangan Chungmyun, itu tidak terlalu berguna. Hingga pada akhirnya Wugong pun bisa melihat dengan jelas di sekitarannya bunga plum milik Chungmyun mulai bermekaran. Dan setelahnya bam 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 bam, ya, ratusan bunga plum pun menghujani tubuh Wugong. Setelah melemparkan serangannya kepada penatua Wugong, Chungmyun pun berkata, "Kalah dari penatua Wudang? Tentu saja itu tidak mungkin terjadi. Memang baru beberapa tahun sejak kelahiran Chungmyun kembali, tapi ia sama sekali tidak pernah mengendurkan pelatihannya. Dirinya yang saat ini memang masih jauh dibandingkan dengan saat masa kejayaannya dulu. Dan satu-satunya orang di dunia ini yang mengetahui kengerian dari Heavenly Demon adalah Chungmyun seorang. Jadi apapun harganya, Chungmyun harus melebihi atau melampaui dirinya yang dahulu. Oleh sebab itulah semenjak terlahir kembali, Chungmyun tidak pernah berleha-leha dan bermalas-malasan. Yang ia lakukan setiap harinya adalah berlatih untuk bisa menjadi lebih kuat. Jadi berhadapan seseorang seperti penatua dari sekte udang bukanlah permasalahan yang besar, karena ada masalah yang lebih mengerikan yang akan segera menghampiri seluruh umat manusia. Adapun Wugong kini tubuhnya benar-benar telah hancur setelah menerima ratusan serangan pedang bunga plum. Apalagi ia juga mendengar ocehan dari Chungmyun yang sama sekali tidak bisa ia pahami. Tapi ada satu hal yang pasti, lawannya kuat. Dan sangat sulit bagi Wugong untuk bisa menyangkal fakta tersebut. Oleh sebab itulah dengan sisa-sisa kekuatannya, Wugong pun berusaha untuk bangkit. Ia juga berteriak, "Aku, penatua udang, tidak boleh kalah." Ya, ia pun menggunakan teknik pamungkas yang menggambarkan sekte udang sendiri. Itu adalah teknik pedang kebijaksanaan Taiji. Chungmyun langsung menyadarinya tak kala melihat kuda-kuda dari Wugong.
Tapi ada yang berbeda. Ya, aura yang diperlihatkan oleh teknik tersebut begitu gelap, jelas lebih kuat dibandingkan dengan teknik pedang kebijaksanaan Taiji yang pernah diperlihatkan oleh murid kelas 1 Wudang lainnya saat pertarungan-pertarungan sebelumnya. Baekjun yang menyadari betapa berbahayanya teknik tersebut meminta murid-murid Gunung Hua untuk mundur. Sebenarnya ia juga ingin mengatakan hal tersebut kepada Chungmyun, tapi Baekjun percaya bahwa Chungmyun pasti akan menghentikannya. Dikala orang-orang nampak kewalahan dengan aura yang diperlihatkan oleh teknik Hugong, Chungmyun masih berdiri tegap di arena. Lalu ia pun berkata, "Dasar bodoh, itu bukanlah teknik pedang kebijaksanaan Taiji karena amarah dan juga kebencian yang dimiliki oleh Hugong, teknik tersebut jadi berubah sepenuhnya. Dan tentunya teknik pedang kebijaksanaan Taiji sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan teknik yang digunakan oleh Hugong saat ini. Walaupun auranya terasa lebih mengerikan, Chungmyun pun kembali mempersiapkan pedangnya untuk kembali menyadarkan lawannya yang begitu bodoh. Teknik 25 gerakan bunga plum itulah yang digunakan Chungmyun untuk menghentikan serangan ganas Hugong, di mana serangan Hugong sendiri menggambarkan sebuah naga yang telah bersiap untuk mencabik-cabik Chungmyun. Tapi saat serangan tersebut hendak mendekati Chungmyun, perlahan badai bunga plum pun menyapunya. Hal tersebut bahkan membuat Hugong terkejut. Apalagi keindahan bunga plum saat ini jauh lebih dibandingkan dengan keindahan teknik bunga plum sebelumnya. Hugong bahkan sampai teringat ajaran dari gurunya. Ia pun bergumam, "Guru," dan saat serangan Hugong dimentahkan, suasana terasa begitu hening. Lalu ia pun bertanya kepada Chungmyun, "Kenapa? Kenapa aku kalah?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Karena kau lupa. Ada hal yang telah kau lupakan, yaitu sebenarnya apa tujuan awalmu memegang pedang." Ya, Chungmyun bahkan sampai membandingkan bagaimana seniornya saat menggunakan pedang. Walaupun dikalahkan, tapi Ungam mengajarkan banyak hal kepada murid-murid Gunung Hua. Berbeda sekali dengannya. Walaupun teknik pedang milik penatua Hugong lebih superior, tapi karena ia melupakan esensi dari mempelajari ilmu pedang, jadi murid-muridnya tidak ada yang bisa mengambil pelajaran apapun. Chungmyun kembali menambahkan, "Jadi jika kau telah melupakan esensi saat kau memegang pedang, maka kau sudah kalah." Mendengar nasihat tersebut, Hugong pun memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Begitu juga dengan Chungmyun. Ia juga berkata, "Aku belajar banyak." Chungmyun pun menanggapinya, "Ya, aku juga." Setelahnya, Hugong pun tumbang. Suara jatuhnya dipenuhi dengan keheningan. Ya, tidak hanya murid-murid Gunung Hua, seluruh penonton juga merasakan hal yang sama. Kala itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa murid kelas 3 Gunung Hua telah mengalahkan penatua dari sekte bergengsi, yaitu sekte Udang. Dan Chungmyun pun menatap ke arah penatua Hosanja sambil berkata, "Dengan ini Gunung Hua yang menang bukan? Aku belajar dengan baik. Terima kasih." Kata-kata singkat Chungmyun benar-benar menghancurkan kesabaran Hosanja. Bahkan giginya sampai patah karena tidak bisa menahan ejekan halus dari Chungmyun. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua mulai berkata, "Lihat itu, bajingan itu akhirnya menang." Ya,
Sebenarnya 5 pedang sendiri yang terus mengikuti Chumyun pada dasarnya tidak pernah berpikir bahwa ia akan dikalahkan oleh penatua Hugong. Tapi ada perbedaan besar antara memikirkannya dengan melihatnya secara langsung. Kali ini mereka benar-benar menyadari bahwa ternyata Chumyun jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka semua. Jogul bahkan sampai kehabisan kata-kata untuk membahas kehebatan Chumyun. Dan Baekhyun sendiri juga akhirnya tersadar dengan kata-kata Jogul. Awalnya ia mengira perlahan mulai mengejar Chumyun, tapi ternyata itu hanyalah angan-angan belaka. Karena kebenarannya Chumyun jauh terus meninggalkannya. Walau begitu, Baekhyun yang kala ini sama sekali tidak merasa iri. Ia malah merasa sangat senang melihat Chumyun terus bertambah kuat. Tapi ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan murid-murid yang terkejut. Penatua Yunyong dan juga Yunsang memiliki ekspresi yang lebih terkejut dibandingkan dengan siapapun. Rahang mereka terbuka lebar, seolah-olah itu akan jatuh kapan saja. Ya, tentu saja penatua Yunsang dan juga penatua Yunyong tidak pernah memperkirakan bahwa Chumyun akan menang. Ini bahkan bukan kemenangan biasa, melainkan kemenangan sepihak. Melihat Chumyun tidak mendapatkan luka yang signifikan. Lalu Yunyong pun berkata kepada Yunsang, "Senior, penatua yang hebat dari sekte udang dikalahkan. Sepertinya kita harus memperlakukan Chumyun dengan lebih baik karena mungkin saja kita akan mengalami hal yang sama seperti penatua udang." Entah apa yang ada di kepala Yunyong sampai berkata demikian, tapi sejujurnya Yunsang sendiri masih syok dengan apa yang ia lihat. Kemenangan Chumyun tentu saja ia tidak bisa memprediksinya. Ia memang senang saat Chumyun berhadapan dengan penatua udang. Tapi Yunsang tidak sampai berpikir bahwa Chumyun bisa mengalahkannya sepihak. Dan saat Chumyun perlahan menuruni arena, ia pun menatap ke arah para penatua sambil berkata, "Baiklah, mari kita pergi." Di sisi lain, nampaknya Sanjala yang paling terpukul atas kekalahan Hugong. Ya, jika rumor menyebar entah apa yang akan terjadi pada sekte udang. Jika saja murid kelas 3 mengalahkan penatua dari sekte tidak terkenal pun, itu akan menyebabkan kehebohan. Tapi kali ini murid kelas 3 telah mengalahkan penatua dari sekte pedang paling bergengsi, yaitu sekte udang. Entah apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itulah yang membuat Ho Sanja benar-benar khawatir. Jelas ini adalah kekalahan yang menyakitkan, tapi ini juga bukan salahnya. Ya, siapa yang akan menyangka bahwa penatua Hugong akan dikalahkan oleh Chumyun? Bahkan Ho Dojin saja, pimpinan sekte udang, tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa Hugong akan dikalahkan. Dan itulah kenapa ia mengirim Hugong, yaitu khusus untuk menangani Chumyun. Tapi kini seluruhnya menjadi kacau balau karena pada akhirnya mereka telah dikalahkan. Ho Sanja masih membisu sambil menatap ke arah Chumyun karena masih belum bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Yang mana bahkan saat Mujin memanggil namanya, ia masih seperti orang linglung. Ya, Mujin berkata bahwa mereka perlu merawat penatua Hugong. Tapi karena penatua Ho Sanja tidak merespon, ia pun meminta para juniornya untuk membawa penatua Hugong. Dan saat mereka membawanya kembali, Mujin bertanya bagaimana kondisinya. Dan untungnya penatua Hugong sama sekali tidak mendapatkan kerusakan internal. Tapi walau demikian mereka masih harus memeriksanya secara langsung. Nah, sebenarnya tidak hanya penatua Ho Sanja, seluruh murid sekte udang
yang lainnya juga merasakan keterpurukan yang luar biasa tak kalah melihat Penatua Hugong dikalahkan. Adapun Mujin sendiri, kenapa ia masih terlihat tegar? Karena Mujin juga pernah merasakan hal yang sama dahulu setelah dikalahkan langsung oleh Chungmyun. Jadi kekalahan Penatua Hugong sama sekali tidak terlalu membuatnya terkejut. Satu-satunya hal yang saat ini ia pikirkan adalah bagaimana murid-murid Wudang bisa kalah, dan jawabannya itu semua karena Gunung Hua lebih kuat. Mungkin mereka sudah sangat putus asa sehingga mereka berlatih gila-gilaan sampai sejauh ini, yang artinya ia dan juga murid-murid Sekte Wudang juga harus melakukan hal yang sama agar tetap terus berkembang. Di sisi lain, untuk mengakhiri pertarungan secara resmi, Penatua Yunsang pun terpaksa naik ke atas panggung. Di sampingnya ada Chungmyun. Awalnya, Mujin hanya menganggap Penatua Gunung Hua sebagai orang tua yang tidak kompeten. Tapi setelah mengalami kekalahan langsung dari murid-murid Gunung Hua, ia pun menganggap bahwa Penatua Sekte Gunung Hua adalah akar besar yang menopang murid-murid Gunung Hua. Ya, mereka telah hidup lama dari zaman kehancuran Gunung Hua sampai Gunung Hua yang mulai berkembang, dan itulah yang harus mereka tiru dari Gunung Hua. Lalu Penatua Yunsang pun mulai berkata, pertarungan telah berakhir. Kami Gunung Hua banyak sekali mendapatkan pelajaran. Jadi terima kasih. Nah, di sini Gunung Hua sama sekali tidak mengklaim kemenangan secara langsung, dan apa yang dikatakan oleh Penatua Yunsang tentunya harus ditanggapi juga oleh Penatua Ho Sanja. Walaupun terasa sangat berat, tapi mau tidak mau Ho Sanja harus merespon perkataan Yunsang. Ia pun berkata, ya, kami juga belajar banyak, tapi nampaknya masih sulit bagi Ho Sanja untuk menerima fakta tersebut, yaitu fakta bahwa Wudang dikalahkan. Oleh sebab itulah ia kembali berkata, tapi jangan anggap jika Gunung Hua telah benar-benar menang, karena ini baru satu kali sparring saja. Jadi Wudang masih jauh berada di atas Gunung Hua. Tapi Yunsang menanggapinya dengan santai. Ya, Anda benar. Wudang memang masih jauh dibandingkan dengan Gunung Hua, dan karena itulah Gunung Hua akan terus bekerja keras untuk bisa melampaui Wudang. Terima kasih atas segala pelajarannya, dan kami pamit. Dan setelahnya, rumor bahwa Wudang kalah dari Gunung Hua di kandang mereka sendiri mulai menyebar di seluruh wilayah. Di sisi lain, tanpa memberikan nasihat ataupun wejangan, Penatua Ho Sanja memerintahkan seluruh murid untuk bersiap kembali. Tentu saja murid-murid hanya bisa mengangguk. Mereka juga merasa sangat terkejut dengan hasil pertarungan sebelumnya. Adapun Mujin, ia hanya bisa menghela napas. Padahal Penatua Hugong belum sadar, tapi Penatua Ho Sanja tanpa basa-basi meminta mereka untuk langsung kembali. Tapi sebelum itu, Mujin pun berkata kepada murid-murid, kalian semua ingatlah apa yang dikatakan oleh Penatua sebelumnya. Mereka yang menang adalah mereka yang mendapatkan banyak hal dalam pertarungan. Ya, kala itu Mujin menganggap bahwa mereka telah mendapatkan banyak hal baru setelah bertarung melawan Gunung Hua. Itu artinya ada banyak hal yang harus mereka perbaiki. Tentu saja seluruh murid menyadari hal tersebut setelah melakukan dan melihat pertarungan antara Gunung Hua melawan sekte mereka. Tapi permasalahan
permasalahannya adalah jika murid-murid bisa menerima semua itu, bagaimana dengan penatua lainnya, terutama pimpinan sekte? Apakah mereka bisa menerima kekalahan ini begitu mudah? Murid-murid Wudang saat ini hidup untuk masa depan, jadi mereka akan memperbaiki segalanya untuk menjadi lebih baik. Tapi pimpinan sekte dan para penatua, mereka hidup untuk saat ini, yang artinya mungkin reputasi jauh lebih penting dibandingkan hal-hal kecil lainnya. Kekalahan ini mungkin akan menjadi pukulan besar bagi pimpinan sekte. Ia hanya bisa berharap bahwa pimpinan sekte tidak membuat keputusan yang mengarah ke jalan yang lebih buruk. Saat murid-murid sekte Wudang tengah bersiap untuk meninggalkan lokasi, Mujin pun melihat ke arah kerumunan murid Gunung Hua lalu berkata, "Tunggu sebentar." Di sisi lain, murid-murid sekte Gunung Hua masih saja memuji Chungmyun. Ya, kemenangannya melawan penatua sekte Wudang tentu saja bukanlah hal yang biasa. Mereka yang belum mengetahui kekuatan Chungmyun sebenarnya terus memberikan pujian kepadanya. Beda halnya dengan 5 pedang. Kemenangan Chungmyun saat ini mungkin tidak semewah kemenangannya saat berada di Istana Laut Utara. Tapi apa yang terjadi di sana mungkin informasinya tidak diketahui oleh orang-orang di dataran tengah. Akan tetapi kemenangan Chungmyun melawan penatua Wudang pasti akan langsung menyebar. Jadi dampak dari pertarungan ini akan lebih besar dibandingkan dengan apa yang telah mereka kerjakan di Laut Utara. Nama Chungmyun atau naga ilahi Gunung Hua beserta Gunung Hua pastinya akan langsung melambung tinggi. Murid-murid tak ada hentinya memuji Chungmyun, itu bahkan membuatnya tidak nyaman. Chungmyun berkata, "Sudahlah, beberapa orang juga telah memenangkan satu pertarungan. Bukankah kita sama?" Tapi murid-murid sama sekali tidak setuju dengan perbandingan tersebut karena yang Chungmyun kalahkan adalah penatua, bukannya murid biasa. Walau demikian, Chungmyun juga memuji kinerja murid walaupun mereka kalah, dan itu membuat semangat mereka naik berkali-kali lipat. Dahulu mereka tidak pernah membayangkan bisa menghadapi Wudang, tapi setelah pertarungan ini berakhir, walaupun sebagian dari mereka kalah, tapi mereka juga telah sadar bahwa Wudang bukanlah sesuatu yang mereka tidak bisa gapai. Hanya perlu latihan yang lebih intensif. Mungkin mereka pada akhirnya bisa memegang kaki dari murid-murid sekte Wudang. Dan itu membuat semangat mereka lebih berapi-api. Tapi tiba-tiba seseorang pun menghampiri mereka. Ternyata itu adalah senior Unggam. Tentu saja kehadirannya membuat murid-murid khawatir ia belum pulih sepenuhnya. Tapi Unggam berkata, bagaimana bisa ia hanya tidur-tiduran tak kalah melihat kerja keras yang telah dilakukan oleh murid-murid. Ini adalah kemenangan yang harus dirayakan. Ia juga memuji Chungmyun yang nampak seperti monster. Walau demikian, Chungmyun menanggapinya dengan santai. Tidak begitu senior lagi pula. Walaupun ia telah mengalahkan penatua Wudang, ia hanyalah penatua termuda dan masih banyak penatua lainnya yang lebih kuat darinya. Walau demikian, Unggam tetap memuji sifat rendah hati dari Chungmyun, dan setelahnya dari belakang mereka penatua Yunsang pun muncul lalu berkata, "Kau benar-benar monster kecil. Sekarang kau telah mengalahkan penatua dari sekte Wudang. 2 tahun lagi mungkin kau bisa mengalahkan naga." Chungmyun pun bergumam, ya sebenarnya ia pernah mengalahkan makhluk seperti itu saat berada di istana binatang Nanmam. Tapi sepertinya ia tidak perlu menceritakan tentang hal tersebut.
dan perbincangan pun dilanjutkan. Bahkan penatua Yunyong juga sampai ikut berdialog. Tentunya hal yang ia singgung terkait dengan uang. Ya, walaupun mereka menang melawan Sekte Udang, tapi mereka tidak menambah sedikit kekayaan pun. Jadi karena ini adalah pembahasan yang sensitif, mereka pun berniat untuk membahasnya saat kembali ke penginapan. Dan murid-murid Gunung Hua pun akhirnya mulai berkemas untuk kembali. Tapi sebelum itu nampaknya ada seseorang yang ingin bertemu dengan Chungmyun. Itu adalah Mujin. Awalnya Chungmyun mengira jika Mujin mungkin ingin bertarung melawannya, tapi ternyata tidak. Mujin berkata, "Bolehkah aku meminta satu nasihat kepadamu?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Oh, baiklah, mari kita pindah ke tempat lainnya." Saat Mujin pergi bersama dengan Chungmyun, Baekhyun pun berkata, "Chungmyun." "Ya," kata Chungmyun, "tinggalkan pedangmu." Chungmyun menanggapinya, "Kenapa? Apakah kau pikir aku akan memotong setiap orang?" Mendengar jawaban tersebut, Baekhyun kembali berkata, "Oh, sepertinya tidak." "Baiklah kalau begitu, tapi ternyata ada orang lain yang juga sadar. Itu adalah Ungam." Ia pun berkata, "Chungmyun, tinggalkan saja pedangmu dan pergilah." Pada akhirnya Chungmyun pun meninggalkan pedangnya dengan wajah yang sedikit jengkel. Kenapa? Pada akhirnya tidak ada yang mempercayainya. Adapun Mujin, ia nampak bingung. Kenapa Chungmyun harus meninggalkan pedangnya? Tapi Chungmyun berkata, "Tidak usah dipedulikan. Ayo kita pergi saja." Nah, biasanya mereka yang kuat akan dihormati, tapi nampaknya perlakuan tersebut tidak berlaku di Gunung Hua. Setelah pindah ke suatu tempat, Mujin pun bertanya, "Pendekar Tao, kau yang termuda di antara murid-murid Gunung Hua bukan?" Nah, Chungmyun Sarah mengira ia berpikir jika Mujin telah meremehkannya, tapi ternyata bukan itu. Mujin kembali menambahkan, "Aku hanya bingung apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang lebih rendah jika tidak setuju dengan apa yang difikirkan oleh orang-orang yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika ada pemikiran yang berbeda antara dirinya dengan para penatua, apa yang harus ia lakukan?" Biasanya Mujin selalu saja menuruti apa yang dikatakan oleh para penatua terlepas dari perbedaan sikap ataupun argumen mereka. Tapi di Gunung Hua, bahkan para penatua nampaknya terkadang setuju atau mengikuti apa yang dikatakan oleh Chungmyun. Nah, di sini tidak banyak hal yang bisa diberikan oleh Chungmyun, tapi intinya ikuti apa yang kau anggap yakin. Walaupun itu adalah penjelasan yang singkat, tapi sepertinya Mujin memahami maksud perkataan Chungmyun. Ia pun berterima kasih lalu pamit. Tapi sebelum itu Chungmyun juga berkata ia berharap mereka bisa bertemu lagi. Ya, saat ini Mujin masih muda. Melihat bagaimana perangainya, ia pun berharap jika Udang bisa menuju ke arah yang lebih baik. Dan Chungmyun juga teringat akan seseorang yang sepertinya, yaitu Lee Songbek dari Sekte Ujung Selatan. Chungmyun berpikir bagaimana kabarnya saat ini. Tentu saja Chungmyun juga penasaran apakah ada perubahan dari Sekte Ujung Selatan. Tapi yang terpenting saat ini adalah cepat-cepat kembali ke Gunung Hua. Sudah begitu banyak waktu berlalu. Ia tidak ingin membuat pimpinan sekte kesepian, tapi setidaknya ia akan membawa hadiah yang layak. Chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.